Kasubit dan juga teman-teman staf di lingkungan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolongo. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kesempatan dan juga kekuatan alhamdulillah hari ini bisa mengikuti acara penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2022 di lingkungan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bolongo. Dan dengan melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, acara penandatanganan perjanjian kinerja di lingkungan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2022 dimulai dan diawali dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh yang terhormat Bapak Fauzi Jalil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan kegiatan sore ini, mari kita berdoa dan izinkanlah saya untuk membantu doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di sore hari ini kami berkumpul dalam rangkaian acara penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2022 di lingkungan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolongo. Kiranya Engkau lancarkan acara ini, kiranya Engkau memberikan kami atas semangat yang akan kami representatifkan nanti, yang akan kami implementasikan pada hari-hari ke depan selaku aparatur sipil negara. Lancarkanlah acara ini ya Allah, dan berkahilah kegiatan kami hari ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Da'wa fiha subhanallah wa tahiyyatu fiha assalam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan doa. Semoga ini menjadi awal keberkahan bagi kita mengawali tahun 2022 ini. Dan hadirin sekalian, selanjutnya kita ikuti bersama lagu Indonesia Raya. Mari kita berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
sekalian, selanjutnya kita akan ikuti penandatanganan perjanjian kinerja yang pertama antara Sekretaris Badan Keuangan dengan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kinerja antara pejabat administrator dengan kepala badan, dimulai dari Kepala Bidang Akuntansi, Kabid BRD, dan Kabid Anggaran. Perbendaharaan. Ya, sudah sekalian bersama Kabid Perbendaharaan dan Kabid Pendapatan. Tahan mengambil dokumentasi atas tanda-tangan Bapak Ibu. Harus baca baik-baik dulu. Sudah baca lagi. Mengibat tersenyum Bapak Ibu. Sudah 80. Harus 80 miliar. Ya, dipersilakan mengambil tempat semula. Dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kinerja antara pejabat pengawas dengan pejabat administrator yang dimulai dari sekretariat, dari pejabat fungsional perencanaan, kemudian analis kebijakan pusat dan daerah, dan juga ya, Kasubag Umum dan Kepegawaian. Tahan tanda tangannya penonton. Yang mengimplementasikan diagamkan. Setelah ini bersiap-siap dari perbendaharaan.
Bagi saya jarak. Setelah ini bersiap-siap dari akuntansi. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat semula. Dari akuntansi, silakan Ibu Serli dan Pak Jafar. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya dari bidang aset BND. Silakan Pak Kabir. Nanti dibaca Bapak Ibu nanti tanda tangan. Dengan nanti target PAD. Ya, terima kasih. Silakan. Ini yang makan kue jangan lupa siap-siap ya. Insyaallah kalau sudah mau membaca selanjutnya bidang pendapatan, bidang pengelolaan pendapatan. Lihat ini sebenarnya khusus pajak. Oh, khusus penagih. Iya, saya pernah.
fenomena susah tebak fenomena terima kasih Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya ya dari BMD Ibu Ayu. Tinggal Ibu Ocha yang belum ada, Ibu Ocha. Dari Permen. Iya dari Permen. Sebelah kalau Sablaynya Ocha. sini Pak. Ocha. Diwakili oleh Ibu Santi saja. Iya, mohon informasi yang dari Permen sudah ada. Oh, sementara ditunggu. Durasi. Iya. Sudah mau. Iya, Ocha atau siapa saja yang dari Permen. Apa yang dari Perben? Apa? Sama dari Perben juga. Kapati dari Perben itu lalu sini ke Mas. Gaji desa atau tanggal berapa ini? Lebih besar lagi. Tanggal 2 dari WTA bisa. Coba cek sendiri. Minum aku ini. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat semula. Ya. Ya, silakan kembali ke tempat semula. Makan kue rumah serang. Iya, terima kasih. Setelah tadi kita sama-sama menandatangani perjanjian kerja tahun 2022, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dan arahan dari Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bonegolango yang terhormat Bapak Iwan Mustafa SE MSI MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sek yang saya hormati, teman-teman para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat komisioner, pelaksana yang alhamdulillah bisa hadir di tempat ini
Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama kembali melaksanakan tugas yang secara rutin kita laksanakan setiap tahun, penandatanganan perjanjian kinerja, kontrak kinerja. Kalau proyek kontrak ini Pak Ojan ya, Pak Emi ya, boleh bekerja ya, boleh bekerja. Insya Allah apa yang kita tanda tangani hari ini insya Allah akan memberi berkat buat kita semua. Amin. Ketika kita menandatangani kontrak kinerja, berarti kita sudah dengan satu visi ke depan mau kemana kita. Biasanya kalau ini saya berharap itu tidak terjadi di sini. Masing-masing kita punya pemahaman yang sama apa yang menjadi target kinerja ke depan. Pak Arif, Pak Kabid Perencanaan Anggaran dengan target kinerja apa Pak Kabid? Dan perubahan APBD 100%. Tidak boleh hilang 1% itu, karena itu sudah SOP yang wajib harus ditaati. Tidak boleh mau jadi target yang untuk Pak Kabid Perencanaan Anggaran dengan bidang akuntansi itu harus 100%. Tidak boleh menaruh 80% baik. Jadi khusus untuk, karena ini sudah ada protap SOP, ada regulasi yang mengatur. Sebenarnya Pak Kabid Perencanaan Pengelolaan Pendapatan juga semua sudah taruh 100%. Saya lihat tadi 80%. 80% dari target PAD kabupaten atau yang dibebankan menjadi tugas badan keuangan kabupaten, terus sampai dengan tugas kabupaten itu. Jadi dari target 85,3 miliar, berarti 80% menjadi target. Kalau 80% berarti 60. Sana PAD murni ya, PAD murni berarti dari 35 miliar Pak Kabid punya harus capai 80%, berarti kurang lebih sekitar 329 ya, kurang lebih 2829 insya Allah. 2021 kan 19, tinggal terserah Pak Adi mau pilih yang mana, mau pajak, retribusi, atau kita optimalisasikan TGR bisa masuk, atau manajemen pendapatan, itu kan masuk PAD lain-lain yang sah, atau misalnya menjual ini aset-aset yang serusak, di parah sudah jual, bongkaran-bongkaran. Jadi beragam opsi-opsi dengan mengoptimalkan. Jadi ini tugas Pak Kabid Pendapatan ini berat. Sebenarnya kemarin waktu penyusunan OTK baru, sebenarnya bidang pendapatan ini kita mau buat jadi satu dinas. Karena mainstream teman-teman OPD ini kan mainstream belanja, cuma tahu bakasnya habis pun pakai, yang seketika pakai kemarin bagi-bagi. Tapi ini apakah ini uang ada atau tidak, itu lininya tersendiri. Oleh karena itu kemarin kita berharap bisa jadi satu badan, tapi ternyata tidak boleh karena ada parameter-parameter penentu dasar itu tidak bisa. Jumlah penduduk itu masih di bawah 200.000. Memang elemen yang sangat menentukan itu di jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk di atas 200, Kabupaten Gorontalo satu dinas ya, karena orang jumlah penduduk besar. Biar yang lain-lain banyak, tapi kalau jumlah penduduk tidak macam ibarat bagus kinerja lain, tapi kalau BTP tidak ada, tidak mendapat itu sakit, tidak mendapat RT bagus. Jadi elemen dasar itu. Sehingga itu
karena kondisi seperti itu, jadi bidang pengelolaan pendapatan itu punya tanggung jawab berat, merubah mindset teman-teman OPD, bagaimana tidak hanya sekedar menghabiskan jadi tukang gas habis, tapi juga berpikir mari sama-sama orang mau tambahin uang-uang untuk daerah. Kalau berharap dana transfer susah. Kemarin kita sudah coba-coba rumuskan dari setiap bulan transfer DAU 37 miliar. Saya sendiri begini. Saya bilang ini yang tiba. Justru Pak Kabar Keuangan yang ada merasa memang kita sangat rentan, sangat vulnerable sekali. Ketika ada resiko DAU kita direfocusing atau ada pemangkasan, pemotongan, sudah kelimpungan. Tadi saja di Dinas meminta 700 juta, saya sudah ada cerita gue yang bilang nanti kaji dengan Pak Anas. Ini kereta sehingga itu mainstream pendapatan itu harus ditumbuh kembangkan di teman-teman OPD. Setiap apa yang kita lakukan harus bisa memberi manfaat. Mungkin di tahun 2022 ini kita tidak akan bisa optimal. Kita akan melihat ini sebagai masa transisi, masa untuk meletakkan landasan-landasan baru untuk perbaikan PAD ke depan. Tadi di rapat evaluasi PAD, saya pikir ini Dinas Lingkungan Hidup belum sampai target ini 30 juta, 40 juta yang tercapai di Januari. Karena saya lihat kurang hari di grup pelayan mantap, Kris, parkir di Matubone Mall, di mana-mana di pasar. Muncul kemana retribusi parkir cuma 1 juta panas. Ini 1 bulan, selama 1 bulan retribusi parkir cuma 1 juta. Retribusi pasar saya pikir muncul karena retribusi pasar tidak sampai 10 juta selama bulan Januari. Ada 20 pasar dan di setiap pasar itu pasti jumlah penjualnya tidak ada di bawah 100 orang, pasti di atas 200 rata-rata. Kalau berhitung satu pasar saja dengan karcis 2 atau 3 ribu, itu saya yakin kalau cuma mencari uang 1 juta 1 kali pasar pasti mau dapat. Ini sekarang kalau cuma 9 juta itu ibarat ibarat cuma 100-an ribu per hari satu pasar. Ini kan hal-hal yang harus kita orang, rupanya kita orang ini harus perbanyak pengawasan di lapangan. Ini tugas-tugas ke depan. Nah, termasuk bagaimana aset-aset Pak Ahmad, aset-aset bisa berdaya guna untuk peningkatan PAD. Sehingga itu saya justru bersyukur ada surat dari BPKPMI terkait permintaan data barang milik daerah yang terkait dengan peningkatan PAD. Harus kasih ingat kita orang ini, kan cuma OPD kita juga, supaya orang tahu ini ada bangun aset, ada beli jet ski, ada beli car tinting, ada beli motor box, ada bangun pasar sana sini, ada beli traktor, ada beli sonder, tapi ternyata tidak ada manfaat untuk kita. Harusnya dia linear dengan penambahan PAD, tambah aset tapi tidak ada. Tidak tahu-tahu macam orang buka PO Garuda, pilih 10 biji otot taruh di PO Garuda. 10 biji otot mungkin cuma mendapat biji 3 miliar, tapi mungkin dia bisa dapat 70 juta 1 bulan. Tahu-tahu begitu, kita orang buang aset besar, investasi besar, tapi tidak punya nilai. Oleh karena itu Pak Kabid Aset juga memastikan ada sinkronisasi dengan pengelolaan aset yang ada di OPD, apalagi pasca ini berubah OPD kemarin, jangan sampai kita orang tidak tertata pengelolaan aset. Nah, begitu juga Pak Kabid Akuntansi, Pak Edi, di dalam memastikan bahwa setiap proses laporan keuangan berjalan. Pak Edi ini mahir, hampir 15 tahun di urusan akuntansi. Jadi kalau Pak Edi
saya dia tidak keluarkan dari ruangan, saya tahu pasti ada yang bikin stres gitu. Ini apalagi sama dekat-dekat ini BPK di Februari ini akan datang pemeriksaan pendahuluan. Jadi ini semua hal harus kita persiapkan dengan matang. Ibu Olan memastikan proses penatausahaan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kalau Ibu Olan DP target kinerja ya 91%, penatausahaan. Kalau saya lihat di catatan itu penyerapan belanja 90%, 91% penyerapan belanja. Sudah kasih cairnya sama. Ya, artinya tidak dimaknai seperti itu. Artinya pengelolaan belanja sesuai SOP, tentu pengelolaan belanja yang makin berkualitas. Jadi sehingga itu orang di keuangan ini sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Jangan anggap orang tidak punya, karena kita orang pertumbuhan ekonomi ini 80% ditopang oleh mobilisasi stimulus APBD. Jadi kalau kita orang punya uang yang agak longgar, harusnya belanja-belanja yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita orang lepas di triwulan awal, jangan lepas di triwulan akhir. Kalau lepas di triwulan akhir itu mobilitas uang rendah. Kalau di ekonomi itu namanya velocity of money. Jadi perputaran uang sama dengan orang berdagang. Jadi kalau ini pindah-pindah. Jadi bagaimana dalam 1 tahun uang itu ketika dicairkan sama Pak Fauzan sampai sama Pak Jafar di belakang dalam 1 tahun. Tapi kalau mencairkan nanti di bulan Oktober mungkin tidak sampai sama Pak Jafar, cuma sampai sama Ibu Ida. Sampai di situ. Semakin masyarakat kontak dengan uang yang berputar, itu daya dorong ekonominya lebih bagus. Nah, oleh karena itu serapan belanja juga harus berkualitas. Tinggal itu kehati-hatian, jangan sampai lepas-lepas terus orang bolong blank di kas. Jadi ini teman-teman Pak Bupati beliau meminta Ibu Abu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan rakyat miskin harus diprioritaskan. Dari Pak Arif yang menentukan perencanaan bagaimana anggaran kas itu dikelola dengan bagus, tapi dengan menjamin stabilitas kas. Jangan sampai kita punya stabilitas kas terganggu, tergoyah. Ini tugas berat Badan Keuangan. Memang di hari-hari ke depan mulai tahun kemarin tugas Badan Keuangan itu berat, mengelola uang yang sangat terbatas dengan tantangan dan kebutuhan yang sangat ini. Omikron mulai ini Pak Arif, tinggal betul-betul lagi ada petunjuk apa ini. Saya tadi malam baca berita di Jakarta ada di CNN, Omikron menggila. Bulan puasa kan Pak? Bulan puasa. Ya? Bulan puasa. Tidak tahu apa lagi kebijakan yang muncul pas ini harus tetap kita waspadai. Oleh karena itu kita orang punya basis pendapatan asli daerah itu harus kuat. Mudah-mudahan dengan perubahan undang-undang keuangan pusat dan daerah itu akan memberi ruang-ruang bagus. Saya lihat peluang untuk daerah lebih terbuka, lebih bagus. Cuman saya lihat dana transfer itu sangat rentan Pak. Kalau di undang-undang lama sudah ada penetapan minimal sekian persen dan alokasi umum itu dari penerimaan dalam negeri. Berapa persen Pak? 26 atau 3 oleh di undang-undang yang lama. Sekarang tidak ada lagi batasan itu. Jadi terserah
ngomongin pemerintah pusat, memang ada parameter-parameter variabel penentu. Tapi saya lihat itu bisa subjektif. Kalau pemerintah pusat mau, kalau sekarang kan ditetapkan minimal di awal itu 26% dari penerimaan dalam negeri neto. Jadi kita orang daerah semua boleh berhitung, oh penerimaan negara seperti ini, oh berarti sekian per DAU untuk dibagi ke seluruh Indonesia, provinsi sekian, kabupaten kota sekian. Kalau kita orang dengan bisa orang tahu tahun bobot, kalau apa cara fiskal, gap, orang bisa berhitung, oh kira-kira seperti ini kalau alokasi DAU ke depan. Nah, ke depan di undang-undang perimbangan yang baru ini tidak ada Pak. Jadi kita sehingga itu harus kuat orang dari basis pendapatan asli daerah di tantangan-tantangan berat ke depan. Nah teman-teman sekalian, insya Allah dengan kebersamaan kita semua, Pak Sek yang senantiasa membantu kita semua, membimbing kita semua, insya Allah teman-teman para kabit, para pejabat pengawas dan teman-teman pelaksana dan pejabat fungsional yang saya lihat akhir ini saya kan dapat dengan nama jabatan-jabatan fungsional ini dari jalan ada saya lupa analis keuangan pusat dan daerah itu jabatan bergensi. Kalau di Bapeda ada analis rekayasa teknologi Pak Yudi, luar biasa. Betul-betul saya kalau ibu ini baik pajak, ibu ada kalau ibu tidak analis memang nama-nama itu membuat kita harus belajar. Nah tugas belajar itu ada di kinerjanya Pak Sek. Jadi kalau sarana prasarana terbatas, pasti kan kurang bagus. Kalau peningkatan SDM, kapasitas SDM ada kinerjanya Pak Sek. Jadi semua pelaporan ada sama Pak Sek. Jadi ini bagaimana ini ruangan menjadi kagak mulia? Masih Pak Sek. Jadi bagaimana? Ini kan semua dekat BPK. Bagaimana BPK datang dengan suasana nyaman di kamar mandi? Jadi ini tugas kita, tapi kita tentu harus memaklumi kita orang ini serba sangat terbatas. Jadi orang dengan kondisi anggaran orang yang turun berapa persen anggaran keuangan Pak Arif? Berapa panas ya? turun sekitar 20%. 20% atau kalau dulu kan sampai 7 miliar badan keuangan kan? Sekarang tinggal 4. Tinggal 5 tinggal 20 ya, jadi turun 20%. Jadi itu membuat orang juga harus sedangkan tadi ibu bilang tak salah jilbab, saya sudah begini harus kasih teman-teman baru beli jilbab baru bersumpah hati sama seragam Pak, salah yang bapak-bapak jangan lupa beli ban korpri. Nanti kalau saya ke Jakarta bagaimana saya membelikan ban korpri ini harus saya terus terang kadang-kadang mau pergi di pesta kadang-kadang saya dapat pakai ban korpri. Untung setelan baju luar. Soalnya paling gampang ban korpri paling gampang cuma ban korpri itu paling gampang dan paling pas di ini Ada yang bilang di papan nama. iya papan nama juga ada seperti papan nama
yang hilang. So jadi apa? So tradisi. Oke, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama melaksanakan tugas-tugas kita bersama yang menjadi tanggung jawab kita ke depan. Banyak tugas-tugas kita ke depan, tantangan dan yang kita hadapi juga sangat besar di tengah keterbatasan, di tengah ketidakpastian, di tengah risiko-risiko yang akan kita hadapi. Oleh karena itu dengan optimisme yang selalu kita tanamkan dalam diri kita, insya Allah ini bisa kita lalui bersama-sama. Amin. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang lebih atau kurang. Salam kebersamaan dan semangat kita semua untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan sekaligus arahan dari Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bonegolango. Dan dengan demikian selesai sudah rangkaian acara penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2022 di lingkungan Badan Keuangan. Kita tutup bersama dengan menafaskan modal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto bersama. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kepala bidang dulu. Ya, mohon berkenan Bapak dan Ibu Kepala Bidang bisa berfoto bersama Pak Kapolri dan Pasir. Di sana atau di sini? Sini Pak, supaya Pak.